Nanti diundang di Close the Door udah nggak kaget. Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Di video kali ini kita mau bahas kemunculan kawan kita ini di salah satu stasiun TV swasta beberapa hari yang lalu. Mungkin sebagian dari lu ada yang lihat, ada juga yang enggak. Makanya kita mau bahas sedikit soal penampilan beliau di TV swasta tersebut. Dan gue juga ada pertanyaan lain tentunya. Salah satunya adalah rasa penasaran gue, apakah setelah kurang lebih 1 tahun ini beliau berhenti, pernah nggak dia kepikiran untuk depo lagi, atau malah jangan-jangan dia udah depo. Jadi kita tanya aja langsung sama orangnya ya. Yang pertama nih Dwi, sehat Dwi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana rasanya Dwi bisa tampil di TV swasta, stasiun TV besar lagi, dan itu tampilnya tuh live, bukannya di record lagi. Gimana tuh Dwi? Nggak nyangka band itu benar-benar kayak mimpi gitu. Soalnya kan kita dari awal bikin podcast ini emang sengaja untuk menyebar kebaikan gitu, bagi-bagi pengalaman. Nggak nyangka kalau sampai murni bisa cuma bagi pengalaman, ya. Kan? Nggak ada tujuan untuk mudah-mudahan kesini, mudah-mudahan kesini, nggak ada. Jadi ngalir aja gitu loh. Nggak nyangka sih, bener surprise banget dan seneng, yang pasti mah seneng. Akhirnya ibaratnya kalau di channel ini kan wadahnya kecil nih, salurannya kecil gitu, channelnya kecil, mungkin jangkauannya juga kecil, tapi begitu ada di stasiun TV swasta yang sebesar itu gitu kan, mungkin kita nggak tahu nih boleh nyebut namanya atau enggak, cuma adalah pokoknya stasiun TV swasta itu. Mungkin kalian juga bisa lihat nanti thumbnailnya di sini, bahkan nanti kita juga kasih linknya ya di deskripsi buat kalian yang mungkin belum lihat atau belum nonton. Nanti kita kasih linknya di deskripsi sini. Nah itu gimana ya? Gue juga sebenarnya nggak nyangka loh bisa sampai sejauh itu gitu kan, apalagi dari channel gue yang lah apa sih gitu kan, siapa sih yang gue balik tanya nih, gimana rasanya lo dihubungin sama tim itu. Jadi kejadiannya itu kan siang tuh, hari apa tuh kalau lo live hari apa? Hari Rabu malam berarti Selasa siang, jam istirahat kerja kan. Habis istirahat tiba-tiba ada yang nge-DM. Nah biasanya gue tuh paling malas buka DM dari orang yang gue nggak kenal. Tiba-tiba hari itu gue penasaran gitu, tiba-tiba yang muncul pesan terakhirnya tuh foto, nggak taunya itu screenshot dari video kita yang pertama. Iseng aja gue buka lah, kok pesannya kayak gini gitu kan. Tiba-tiba dia nawarin, mas boleh nggak minta kontak narasumbernya yang di video ini, di bawahnya dia sertain screenshot dari video kita yang pertama. Akhirnya gue bilang ya, gue tanya dulu sama yang beliau nih yang bersangkutan boleh atau enggak, karena gimana pun juga kan yang punya hak untuk bicara kan Yudi, kawan kita ini, bukan gue kan cuma ngasih wadah doang ibaratnya kan. Begitu gue sampein, gue tanyain, dan ternyata disambut baik nih. Akhirnya gue kasih nomor lu kan, mungkin langsung dihubungin waktu itu kan. Iya, langsung dihubungin, langsung dibalas. Nah itu gue gak nyangka banget, begitu pas baca kok ada nama stasiun TV swasta yang wah, buat gue tuh luar biasa banget gitu kan. Buat orang yang bukan siapa-siapa, channel juga ya lah, ibaratnya channel ecek-ecek bisa dapat attention sampai sejauh itu gitu kan. Buat gue itu udah luar biasa banget tuh kan. Jadi pengalaman bangga banget ya. Lah gue ditonton sama orang dari sana gitu loh. Kayaknya udah wah banget gitu. Jadi kebanggaan tersendiri nih. Nah ini pertanyaan selanjutnya aja ya. Gimana nih rasanya bisa nge-share atau sharing pengalaman lu di TV gitu loh. Kalau YouTube kan ibaratnya kita bikin sendiri, kita jebarin sendiri. Ini di TV nggak tanggung-tanggung gitu. Itu sebuah kebanggaan tersendiri, udah pasti senang. Cuman ada masih sedikit, jujur sampai sekarang tuh masih sedikit kayak ada rasa malu gitu. Soalnya gue masuk TV, gue sendiri juga gak terlalu senang gitu masuk situ, soalnya berhubungan dengan judi. Berarti nggak senangnya tuh bukan berarti nggak senang tampil di TV itu, bukan iya, kan? Tapi karena alasan masuknya itu bukan karena sesuatu yang mungkin menurut lu bisa dibanggakan gitu. Iya. Terus tapi lebih besar bangganya sih, gue ngerasa bangga, gue ngerasa senang bisa berbagi pengalaman biar teman-teman di rumah itu nggak ada yang terjerumus lebih dalam gitu, bahkan yang baru mulai juga jangan sampai terjerumus gitu. Karena udah ada contohnya, contoh nyata, banyak banget. Nyata. Iya. Gak cuma satu, mungkin di luar sana masih banyak Yudi-Yudi yang lain gitu, yang kerugiannya atau kekalahannya ya mungkin sama besarnya atau malah mungkin jauh lebih besar, kita kan nggak tahu. Wah, malah jadi bingung nih mau nanya apa. Padahal di dalam sini kayaknya udah banyak banget. Nah ini gue juga mau nanya nih, ada nggak sih sesuatu yang
sebenarnya nih pas sebelum tampil gitu, ini live kan di sana kan, sesuatu yang pengen lu sampaikan tapi akhirnya nggak kesampaian waktu lagi di live itu. Sebenarnya sih banyak ya pengen disampaikan biar yang lihat itu tahu dampaknya gimana. Cuman gue nggak biasa ngobrol depan kamera, ngomong satu kamera aja kayaknya Udah libet iya. gitu. Beda loh rasanya ngomong di depan orang one by one tanpa dilihat kamera. Di depan kamera banyak dan itu ada orangnya gitu, ditonton seluruh Indonesia gitu ya, live lagi Live lagi. Kepleset ngomong sedikit ya udah. ngomong dikit udah mana-mana ya berabe gitu loh. Jadi pengen ngomong tuh takut salah gitu. Jadi agak direm-rem dikit. Iya, dan gue nonton cuplikannya itu juga ngerasa malu. Nanyanya apa, dijawabnya juga apa gitu. Takut salah ngomong. Tapi wajar lah, pengalaman pertama ya kan. Pertama kalinya tampil diundang di stasiun TV dan itu langsung live. Iya. Itu kan udah luar biasa banget gitu. Aduh, pokoknya benar-benar gak nyangka banget lah. Karena gue berpikir dari awal itu gue pengen ngasih dampak yang positifnya nih. Iya. Tapi nggak nyangka berbuah yang positif juga gitu. Insya Allah mungkin akan berdampak positif juga lah ke depannya buat teman-teman yang lain juga. Makanya kan kalau udah sampai ditayangkan di TV itu jangkauannya kan pastinya lebih luas. Iya. Karena kan nggak semua orang, katakanlah orang Berani speak up berani speak tentang up. masa lalu Iya. dia. Nggak semua orang punya masalah atau punya hal-hal yang negatif dalam dirinya tuh berani dia sampein keluar. Tujuannya sih bukan bangga pasti kan. Nggak bangga, nih gue punya kesalahan ini nih, gue punya kekurangan ini, tuh bukan bangga dalam hal itu, tapi harapannya dengan menceritakan kekurangannya atau masalah yang ada gitu, jangan sampai orang lain tuh masuk ke dalam masalah yang sama gitu loh. Soalnya kalau kata orang tua, pengalaman hidup seseorang itu jadi guru terbaik. Guru terbaik adalah pengalaman, kata orang bijak ya. Iya. Soalnya motivasi yang keluar itu biasanya dari orang yang telah ngalamin gitu loh. Bener. Kita nggak akan tahu sesuatu kalau kita sendiri belum ngalamin. Kayak gue kan cuma taunya dari pengalaman lu nih. Karena jujur gue sendiri jauh lah dari hal-hal yang namanya perjudian, walaupun pernah nyoba, cuma ya sekelas judi bola, taruhan bola kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau judi online segala macam sih untungnya gue belum pernah. Sempet penasaran, cuma janganlah. Jangan coba-coba. Soalnya mindsetnya itu merusak otak banget. Mindset mungkin awalnya kita cuma pengen coba-coba karena penasaran, tapi begitu masuk mindsetnya bakal berubah. Ya. Nah itu butuh proses yang panjang banget buat berubah, buat keluar dari situ lagi. Ya. Kurang lebih udah video kita yang pertama kan bulan Oktober ya. Iya. Berarti udah hampir 1 tahun nih dari semenjak video itu dibuat. Kemudian di beberapa hari yang lalu nih tayang di stasiun TV swasta. Selama hampir setahun ini pernah nggak lu kepikiran buat cobalah depo 100.000 atau 50.000 dah yang kecilan gitu, seenggaknya buat ngilangin buat ngobatin kangen lah sama judi online gitu. Pernah nggak ada. Soalnya sekarang gue berpikir gimana caranya gue buat nembus atau membeli lagi barang-barang yang udah gue jual. Iya. Jadi dengan cara halal yang pasti, bukan terjun lagi ke situ. Jangan sampai udah tahu kemarin begitu masa mau balik lagi gitu kan. Pokoknya gue harus beli barang, ngebalikin barang-barang yang udah gue jual gitu. Move on lah dari yang udah. Mantap nih, hampir setahun loh. Soalnya gue dari berubahnya itu emang niat awal positif, semua diterlancar deh. Ya ada aja jalannya. Ada aja, walaupun nggak semulus itu, cuman sedikit rintangan lah. Sini-sininya alhamdulillah ada aja jalannya. Iya, dari tampilan aja lihat udah beda sekarang. Enggak, gue baru pulang kerja ya. Tapi tetap aja dari yang video pertama, kedua sampai ini yang ketiga kali kita bikin, makin lama tuh beda gitu. Dari raut wajah aja udah kayaknya waktu yang pertama tuh busem, yang pertama beban banget, kayaknya banyak pikiran gitu. Ini auranya udah keluar, udah lebih fresh ya. Tapi hutang mah tetap ada, cuma kepikiran nggak terlalu ini. Selesain dikit-dikit ya kan, step by step lah. Semuanya nggak langsung selesai gitu aja. Dan gue bersyukurnya tuh teman-teman gue pada ngerti
Iya. Gue makasih banget nih buat teman-teman semua yang gue punya utang sama lu tuh ngerti keadaan gue gitu. Jadi gue bilang gue nyicil si A tanpa sepengetahuan si B. Soalnya kalau gue bilang si A gue udah bayar, si B ntar ngiri gitu. Cuman alhamdulillahnya tuh teman-teman gue pada ngerti. Makasih banget nih. Itulah termasuk saudara gue juga gitu. Saudara gue bukannya nggak menghargai saudara, maksud gue mungkin saudara lebih tahu keadaan gue gitu. Jadi gue pengen teman terdekat pastinya kan. Iya. Makasih semua buat dan doanya juga. Setahun berjuang akhirnya membuahkan, bisa dibilang membuahkan hasil lah ya, sampai dikasih tempat, kasih kepercayaan buat berbagi pengalamannya di stasiun TV. Ada nggak hal lucu atau kejadian unik begitu lu dapet info nih, lu pasti kan ngabarin ke keluarga atau saudara gitu lah, ke istri mungkin, nih aku diundang nih ke TV, gimana responnya gitu sih? Kalau ke saudara belum, gua pertama takut di PHP-in gitu. Jadi gue nyarinya jebakan juga gitu lah. Kita ada ya, bukannya mikir positif, cuma jaga-jaga lah gitu kan. Cuma gue kan punya temen nih dan istrinya kerja di stasiun TV swasta juga. Nyari info ternyata benar gitu. Terus setelah benar gue ngabarin istri doang gitu. Takutnya udah keluar kemana-mana tutup bongkar tensi juga gitu. Terus akhirnya pas besok malamnya udah di studio, baru gue ngubungin keluarga. Nonton dong. Minta restunya, kali aja berlanjut nih. Berlanjutnya biar semakin banyak orang yang tahu dampaknya gitu. Banyak orang yang mungkin udah terlanjur masuk juga jadi terbuka pikirannya buat ayolah keluar gitu dari sini gitu kan. Soalnya judi slot itu kalau udah terjun tuh langsung terjun bebas. Dalam. Naiknya lagi itu susah. Atau gimana? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin sesuatu yang nggak sempat disampaikan kemarin bisa dikeluarin lah di sini gitu. Mungkin kemarin kan grogi pasti lah ya. Grogi pasti. Pengalaman pertama gitu. Kayak ngomong di depan kamera begini aja kan, nggak semuanya tuh bisa kita keluarin gitu secara tiba-tiba. Apalagi kan kalau baru pengalaman pertama di depan kamera kecil aja dulu itu udah bisa bikin grogi, apalagi di stasiun TV kan kameranya nggak cuma satu pasti. Iya lah. Jadi tuh ceritanya gua ada nih yang mau dikeluarin gitu di otak ya. Dari rumah udah banyak lah itu ya. Ada yang mau disampaikan. Terus pertama gue mikir gua harus jangan salah ngomong nih live soalnya nih. Pertama harus jaga itu sih ya. Terus yang pokoknya seiring berjalan waktu pas ditanya udah siap nih ditanya ngobrol. Soalnya pesan dari tim kreatifnya karena gue grogi jangan ngeliat kamera gitu, biasa aja, nggak pengen ngobrol biasa kayak gini gitu. Oke gue gitu, pas ditanya nggak sengaja gue ngeliat kamera, nah di samping kamera itu ada layar muka gue langsung play gitu. Langsung biar di situ ya. Pas gue ngeliat tayangan ulangnya gitu di YouTube, gue ditanya jawabnya kemana-mana. Tapi pas lagi live itu gue juga ngeliat lu kayak lagi nonton ke bawah gitu. Iya, di situ emang ada juga itu tanya juga. Sempat kelihatan juga kayak gitu. Jadi itu ngeliatin gambar, nggak tahu ngeliat apa lah, pokoknya ngeliatin ke samping gini. Ternyata tuh lagi ngeliatin layar itu berarti. Iya. Terus gue belajar dari pakar IT yang di sebelah gue ngomong itu pakai gerakan tangan atau gimana ya, terus ngilangin nervous kayak gitu. Kalau mungkin kalau kata orang-orang itu ngomong doang depan kamera biasa, coba deh di depan kamera gitu. Emang banyak sih orang yang nyepelein gitu kan kesannya. Cuma ngomong doang, biasanya juga ngomong lancar gitu. Biasanya orang narsis tuh depan kamera gitu, bikin TikTok atau video, belum tentu orang langsung di depan kamera sendiri bisa langsung ngomong gitu. Apalagi di balik kamera itu ada orang lain yang nggak kita kenal gitu. Iya. Kita aja nih bikin gini berapa kali take live. Waktu jangan pertama salah ngomong ngomong berapa kali ngetek gitu. Apalagi ini yang live. Tapi dikit-dikit nambah pengalaman, nambah pelajaran, sama mental juga. Makanya kalau nanti diundang di Close the Door udah nggak kaget. Siapa tahu ya kan pengalamannya di share lagi nanti sama Om Deddy. Apa perlu di tag nih Om Deddy nih? Kayak saja aja deh, nanti kita nyebar yang positif aja dulu, nanti urusan itu serahkan yang di atas. Balik lagi ke tujuannya lah, ya kan. Niat baik nanti ada aja hasilnya baik.
niat baik pasti ada jalannya gitu. Karena emang dari awal bikin video kan channel ini juga bukan channel tempat podcast atau ngobrol-ngobrol atau gimana ya kan. Bukan. Awalnya tuh channel ini kan emang murni gue unboxing, Keluarga juga. ada kegiatan keluarga, cuma muter-muter di situ doang gitu. Sampai akhirnya pas gue kena covid, gue sharing pengalaman dalam bentuk bisa dibilang monolog, gue cerita sendiri. Yudi ngeliat dan dia bilang dia mau sharing pengalaman dia gitu. Dan waktu itu juga gue kaget waktu dia cerita, waduh dia kok udah kejadian kayak gini, gue juga nggak tahu jujur aja. Sampai akhirnya dia cerita dan seiring berjalannya waktu ternyata video itu makin banyak yang nonton, makin banyak komentar. Akhirnya mungkin ya dari situ ketemu jalannya lah, sampai akhirnya bisa Yudi dipanggil untuk live di TV swasta. Jadi tiap hari itu postingan video pertama itu gue ngeliat komentar gue bales. Iya. Jadi setiap hari gue kontrol lah Bisa gue mungkin, bales. iya. Nah, jadi soalnya itu dengan cara kayak gitu videonya up terus. Iya. Makanya video pertama itu sampai katanya sih kata tim kreatifnya itu tahunya dari Tribun News. Dari Tribun duluan gitu. Iya. Nah, baru dihubungin dah kita Iya. lo Iya. gitu. Jadi Oh, kalau misalkan kalian yang nonton video ini, setidaknya kalau kalian itu komen lah huruf apa kek, iya. jadi biar videonya up Bisa lihat terus. terus makin banyak orang yang bisa lihat, Ya, makin banyak juga orang yang bisa ngerasain dampak positifnya gitu. Jadi nanti nih dikasih linknya nih pas tampilan Yudi kemarin live di TV swasta. karena setidaknya jika kalian nggak bisa melakukan hal yang luar biasa, lakukan hal kecil dengan yang Dengan cara yang luar luar biasa. biasa. Mungkin ya apa yang kita lakuin ini sepele, kelihatannya cuma ya elah abang-abang ngobrol berdua gitu kan, nggak ada sesuatu yang besar di dalamnya. Tapi balik obrolan ini harapan kita ya bisa ngasih dampak positif dari pengalaman kawan kita Yudi ini di dalam hal ya judi online. Apalagi kan kayaknya semakin lama nih semakin besar gitu loh ya, bukannya semakin kecil malah semakin besar gitu. Apalagi beberapa hari yang lalu sempat ada kan Kominfo blokir web dan situs. Tapi kan katanya, gue juga nggak tahu banyak hal ke situ. Katanya banyak situs judi, tapi kenapa nggak diblokir? Dan gue sempat cari beberapa alasannya di video gue yang ini nih. Udah gue jelasin tuh sedikit alasan-alasan yang mempersulit dan menghambat langkah Kominfo dalam hal menutup situs-situs judi online. Bahkan di kemarin waktu lagi live itu kan pakar IT, pakar dunia digital ya, Muhammad, dia bilang katanya kalau di Play Store lebih mudah, lebih memungkinkan kan untuk diblokir gitu. Tapi kalau di web itu lebih sulit karena itu benar-benar apa ya, ibaratnya terbuka banget gitu untuk siapapun bisa membuat sesuatu di situ. Mungkin hal kecilnya itu balik lagi ke kitanya kali ya. Iya. Jadi kalau oke lah kalau Kominfo itu udah bekerja, Iya. gitu. Kita cara ngebantunya itu mungkin kalau ngelihat postingan yang berbau judi kan ada tuh laporkan, Iya, biasanya benar. kita report, Iya. gitu. Seenggaknya kita harus mulai dari hal Hal itu kecil dulu dulu. deh. Jadi Karena- semakin orang banyak yang tahu tentang report itu, Iya. jadi mungkin akan dibina, Membantu lah. membantu juga. Semakin banyak yang report, pastinya akan ada tindakan lah dari pihak yang lebih berwenang untuk melakukan penutupan lah atau apapun itu yang jelas bisa memberikan manfaat gitu loh. Karena di video gue juga sempat kemarin gue kasih link itu, nanti juga kalau lo mau di bawah nanti gue di deskripsi gue kasih link tempat untuk pengaduan langsung ke situsnya Kominfo. Semoga ya link ini bermanfaat dan membantu kalian yang mungkin sebelumnya bingung gimana sih caranya buat ngaduin situs-situs ini ke Kominfo, nantinya ini diproses atau enggak. Ternyata waktu kemarin lagi live itu kan orang Kominfo bilang setiap laporan yang khususnya yang berkaitan dengan judi dan hal-hal negatif lainnya seperti pornografi salah satunya itu tindakannya cepat kan, dia bilang. Jadi nggak butuh proses panjang, nggak butuh proses lama, kemungkinan besar situs itu atau web itu akan segera ditutup karena udah jelas di situ memasarkan atau menyampaikan hal-hal yang bermuatan negatif gitu. Pokoknya banyak juga sih yang gue dapat dari tayangan di TV swasta tersebut gitu. Waktu gue nonton, oh ternyata begini, akhirnya banyak masukan baru yang gue terima di situ. Oke teman-teman, kalau kita bahas terus penampilan Yudi di live tersebut mungkin nggak akan ada habisnya, jadi nanti bisa kalian lihat sendiri, linknya ada di deskripsi.
Nah untuk menutup nih Doi, ada nggak sesuatu yang pengen lu sampaikan buat kawan-kawan kita? Mungkin untuk pemain atau keluarga kerabat yang tahu ada yang sekeliling main itu, kasih tahu dampaknya. Iya. Gitu. Jadi soalnya walaupun bukan korban, nanti dampaknya ke orang sekelilingnya itu, kayak misalkan minjem duit, lama balikinnya gitu. Bisa juga dia jadi emosional, ya. Emosinya ya tetap aja merembet. Bisa jadi kita nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, kena dampatannya. Gitu. Iya. Kasih tahu gitu dampak-dampaknya. Terus kalau ngelihat situs-situs yang berbau perjudian itu, iya, laporin aja. Mungkin itu aja kali dari pesan dari gua. Semoga dampaknya positif juga buat kalian. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kalau kelamaan juga nanti takutnya kalian bosan. Oke, nanti sampai jumpa di video-video lainnya. Semoga kita bisa ngobrol berdua lagi dan memberikan sesuatu yang positif buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Introduction cause they know Brit Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models Staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone.